Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar AMH, kali ini kita mereaksi sebuah kata atau beberapa kata yang disampaikan oleh yang mengaku muridnya, mungkin muridnya Mama Gufron, atau menganggap dirinya sebagai murid dari Mama Gufron. Seperti apa yang dia sampaikan, mari kita simak videonya. Biasanya kalau para santri itu lihat begini, Te Abuya Mama Gufron tak berguruna ke saha. Bergurunya ke siapa? Beliau berguru ke Abuya Mama Armin Cibuntu Pandeglang, Banten. Jadi Mama Gufron itu berguru kepada Kiai Haji Armin, Allah yarhamuh. Mungkin orang Banten pada tahu, apalagi orang dekat ya, siapa Kiai Haji Armin. Saya juga pernah mendengar berita tentang Kiai Haji Armin dari kakak saya yang paling besar, di mana kakak saya itu pernah berguru juga kepada Kiai Haji Armin dari sisi ilmu tasawufnya. Dengan keadaan Mama Gufron yang sekarang viral, kemudian mungkin Mama Gufron sendiri dulu yang menyampaikan bahwa dirinya itu adalah bagian daripada murid Kiai Haji Armin. Tanggapan publik biasa akan mengklaim di mana apa yang disampaikan Mama Gufron seperti sekarang ini dari awal sampai terakhir terbongkar, terpublikasikan dan terviralkan akan mengarah kepada sebuah letusan kata bahwa itu bagian daripada pendidikan Kiai Haji Armin, Allahu yarhamuh. Bukan gitu kan? Bukan saya menuduh. Kenapa? Karena sandaran kata bahwa Mama Gufron berguru di Kiai Haji Armin berarti apa yang beliau sekarang sampaikan itu adalah bagian daripada didikan Kiai Haji Armin itu seolah-olah ya. Sebetulnya seperti apa bergurunya Mama Gufron ke Kiai Haji Armin dan ilmu apa saja yang beliau pelajari dari Kiai Haji Mama Armin. Karena kan ilmu Islam terkelompokkan pada 12 fan minimalnya. Dari mulai fan tafsir, fan hadis, fan nahu, fan sorof, fan fikih, usul fikih, ada lagi dari grammarnya, ilmu mantik, fan bayan, fan ma'ani, fan badi, munadzarah, ya, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tajwid, dan banyak lagi yang lainnya. Nah kemudian jika istilah berguru kepada Mama Armin jadi sebuah rujukan atas keilmuan Mama Gufron agar dipercaya publik bahwa Mama Gufron itu punya guru yang jelas, bahkan gurunya itu siapa di Banten, salah satunya adalah Mama Armin. Itu yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan kan klaim. Jadi istilah Sunda, kalapa tara murag lain kadapurna. Artinya seperti gitu teh adalah cermin Mama Armin seolah-olah tadi dia klaimnya gitu kan. Itu saya ngomentari daripada yang disampaikan Ustadz siapa saya tidak tahu namanya, tapi kan sobat-sobat juga melihat dan mendengar untuk yang melihat videonya gitu. Kemudian ada statement lain yang disampaikan masih Ustadz terkait. Silahkan simak videonya. Biasa para kiai, para mudin kalau sudah mentalkin idza jaa malakataini, idza jaa malakataini, idza jaa malakataini. Nah itu dia yang saya komentari di sini ya, sisi bacaannya saja ya. Dari membaca kalimatnya saja itu Ustadz tersebut, mohon maaf sobat ya. Untuk Ustadz barangkali Anda melihat komentar saya ini tidak benci ya, tidak ada unsur kebencian. Jadi mereaksi ya kalau yang saya mampu meluruskan, kalau memang bengkok mengislahkan ya, kalau memang itu ifsad ya. Jadi kalau itu dinyatakan kesalahan lisan, oke, dimaklumi. Dalam kalimat ja'a malakataini kan, tadi di video kan ada isyarat ek dan ada isyarat checklist ya, itu menunjukkan yang benar yang mana. Kalau yang disampaikan oleh saudara Ustadz siapa Anda itu namanya,
Itu khotolisan ya, khotolisan. Saya tidak beranggapan Anda bodoh. Mungkin pada saat itu emosi kata tidak terkontrol, sehingga apa yang Anda sampaikan Pak Bahyut ya, ya akan fi'il madhi ya. Kemudian binanya bina lazim cukup sampai fa'il. Nah, yang menjadi fa'ilnya jelas kalimat yang setelah ja'a adalah kalimat Anda menyampaikan ja'a malah kata ini. Nah, itu yang dibenahinya kalimat malah kata ininya. Yang benar ja'a malakani. Lafaz malakani jadi fa'il daripada kalimat ja'a. Karena isim tasniyah maka alamat fa'il wajib rafa. Ya, fa'il wajib rafa, alamat rafa'na alif karena status kalimat malakani jadi fa'il daripada ja'a. Itu yang saya benahi. Anda menyampaikan ja'a malakata ini. Ya, malakata ini itu jauh bukan dari fa'ilnya ja'a. Jadi maf'ul bi kaja'a kan bina lazim ya. Bina lazim kalau dimuta'adikan berarti harus melibatkan yang pertama haraf jar atau ditambah hamzah atau dan ditambah tasydid tad'if ya, ditambahnya itu. Tetapi mana fa'ilnya? Kemudian dari malakata ini itu sudah jelas itu mabni nasab. Status akan jadi maf'ul bi. Salah. Jangan dikira-kirakan misalkan ini kira-kira salah. Enggak, itu salah. Ya, salah. Itu dengan tegas salah. Ilmu nahwu itu kan hubungannya ilmu nahwi. Terus Anda melibatkan di sana itu ada tasniyah besar setelah tak ya, tak tanis ya, malakata ini. Nah, itu berarti dalam fiilnya harus diberi tanda. Ya, misalkan kalau kesananya malakata ini, maka dalam fiil madinya harus ada tak, dalil tanis ya. Ja'at, ja'at. Jadi tidak ja'at, ja'at itu. Ini yang saya komentari. Karena saya tahu untuk sampai di situ malah tahu jurumiyahnya. Di jurumiyah enggak harus mentas daripada jurumiyah kalau meluruskan hal itu itu. Sekalipun ada tasniyah misalkan ja'at malakatani. Nah itu yang saya komentari dari kalimatnya ya. Nah, itu mah dari kalimatnya. Kalau ini sampai kepada Ustaz, kepada Anda sobat. Ini saya bukan sok tahu dan tidak pula menggurui, tapi saya wajar kan komen karena memang kenyataan videonya yang Anda bacakan itu salah ya. Kemudian mereaksi ke kalimat-kalimat yang Anda sampaikan. Simak selanjutnya. Ketika beliau berguru di usia 12 tahun beliau dikubur hidup-hidup 40 hari 40 malam. Dikubur ya. Ini kan Ustaz ini menyampaikan berita Mama Gufron. Jadi ngalalakonkeun ketika Mama Gufron sedang belajar di Kiai Haji Mama Armin, Allah yarhamhu. Dulu mungkin. Yang namanya berita itu kan tetap yahtamilu sidqa wal kizba. Berapa persenkah kebenarannya itu? Memang kalimat dikubur hidup-hidup itu membudaya. Sekalipun itu bukan maudhu'nya, bukan madah. Ditimbun paling yang cocok ya. Sekalipun yang dikubur dan dia tetap ya, yang namanya dikubur itu ditimbun ya. Betul. Di ruang ya. Perbedaan kubur dan timbun, sekalipun yang dikubur itu tetap ditimbun. Itu hidup dan mati. Identiknya orang yang mati dikubur, isinya prakteknya ditimbun. Kemudian orang yang hidup ditimbun, tapi kan tidak cocok jika dikatakan dikubur. Kenapa? Karena kubur itu kan sebuah kesan atau sematan alam, yang kata lainnya barzakh, alam kubur, alam barzakh. Nah, kalau beliau dikubur hidup-hidup berarti tidak langsungnya menyatakan bahwa Mama Gufron pernah dikubur dalam posisi masih hidup. Pertanyaan saya sederhana. Mungkinkah orang yang masih hidup bisa kekubur? Ruh dan jasadnya. Kalau tidak mungkin, berarti jangan macam-macam gitu ya. Berstatementnya. Ngalakon kena tentang lain-lain. Gitu. Biasa-biasa ya.
Itu masalah kubur. Jadi ditimbun hidup-hidup ya, ditimbun hidup-hidup. Jadi kalau kesan kubur kan sudah sensitif, berarti orang yang sudah meninggal. Karena kubur adalah sebuah nama alam untuk orang yang ruhnya terpisah dari jasad, disebut meninggal, maut. Kesannya orang yang sudah maut. Itu reaksi dari saya. Jadi pantasnya dikatakan saya pernah ditimbun 40 hari, 40 malam. Adapun apa tujuannya itu, wallahu a'lam, saya tidak akan mendalami dan tidak punya urusan masalah itu. Kemudian lanjutan videonya kita simak bersama. Dikubur, Bu. Ternyata di alam kubur beliau diilhami oleh Allah bahwasanya pertanyaan mungkar nakir itu bukan dengan bahasa Arab. Nah, ini juga menyesatkan ya. Saya tegaskan ini kata-kata yang menyesatkan. Tadi kan sudah jelas bahwa yang hidup itu tidak ke kubur, tidak bisa ke kubur. Yang ke kubur itu orang yang sudah meninggal. Kalau Mama Gufron dikubur hidup-hidup, berarti bukan ke kubur, ke dalam tanah. Ya. Itu beda redaksi. Kalau bicara kubur, tidak hanya di dalam tanah. Orang yang meninggal di laut, jasadnya tidak ketemu, kuburannya di mana coba? Orang yang dibakar sampai hangus, kuburannya kan tidak di dalam tanah. Ya. Jadi istilah kubur kalimatnya itu luas. Istilah kubur berarti Allah mengilhamkan kepada Mama Gufron bahwa di kubur itu bukan persoalan di dalam kubur itu bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Suryani. Jadi dari sini juga sudah jelas bohongnya, ya. Itu hoax. Sudah jelas bohongnya. Yang pertama, Mama Gufron itu bukan dikubur, ya. Bukan dikubur, tapi di dalam tanah. Kalau iya 40 hari, 40 malam itu ditimbun. Dari awal, bukan di alam kubur. Terus Allah mengilhamkan bahwa persoalan di dalam kubur itu bukan dengan bahasa Arab, tetapi dengan bahasa Suryani. Sedangkan di keterangan lain yang jelas, itu akan dipertanyakan dengan bahasa yang masing-masingnya ngerti. Dengan sebuah bahasa yang masing-masingnya ngerti. Tetapi keterangan tegas bahwa ada redaksi man rabbuka, bahasa apa? Terus jawaban tepatnya misal Allahu Rabbi. Bahasa apa itu? Ya jelas bahasa Arab. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena kalimat soal kubur itu nyangkut iman. Hubungan dengan iman yang harus diimankan. Iman identik dengan akidah. Iman akidah. Mukmin berpedoman Al-Quran. Simpulnya. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Kemudian yang dikubur itu ruh atau jasad yang ditanya? Ruh, ya. Yang dikubur itu ruh yang ditanya. Ruh. Nah, ruh siapa? Ruh seseorang. Imankah dia atau tidak? Rek iman, rek itu ditanya. Karena itu munkar nakir tugas untuk bertanya. Jangan bisa disogok. Kan? Nah, jangan ku sholat istilahnya gitu. Karena sholat fungsinya bukan untuk nyogok munkar nakir gitu. Taeta. Terus yang sahih bahasa apa? Kita makan belajar tuh. Hadis qudsi, ada hadis qudsi menyatakan tauhid ada. Soal ilmu tauhid dari kitab Taijanud Daruri Tijan sampai Umul Barohin. Kalimat-kalimat sigot-sigot yang akan dipertanyakan di kubur apa dalam talqin pun ada kan gitu. Hei hamba Allah, tatkala datang kepada kamu dua hamba Allah, dua makhluk Allah, dua-duanya hamba Allah dan bertanya kepadamu. Jangan bergetar, jangan grogi kamu. Pok nate kumaha coba. Man rabbuka. Gitu kan? Jadi kalimat awal man rabbuka itu sebagai isyarat atau petunjuk bahwa soal kubur itu fik dengan bahasa Arab. Ada juga qila, yang namanya qila, orangnya kan tidak jelas qailnya siapa. Qailnya itu siapa? Qila. Iya, dengan bahasa Suryani. Qila, qailnya tidak jelas siapa dia. Qailnya saja tidak jelas, masa ucapannya mau ditanggapi? Gitu. Jadi untuk sobat, saya sarankan sebagai sahabat, sesama manusia, sesama warga Indonesia, sesama umat Islam, insya Allah ta'ala.
iman ya. Dan saya yakin Anda orang berilmu, ralat ya, koreksi apa yang Anda sampaikan. Jadi jangan terburu pro dulu ya, silakan pro Mama Gufron, saya juga tidak akan sentimen, tidak akan fanatis, tidak akan melarang, tapi jangan berlebihan. Dan jika menyampaikan sesuatu sanjungan apa atau sejarah itu kontrol kan, karena blundernya ke kita gitu. Saya sekarang sedang mengomentari kalimat yang Anda sampaikan, bukan kalimat Mama Gufron, kalimat yang Anda sampaikan, kisobat itu ya. Dan tidak ada unsur kebencian, tidak sentimen. Jadi dikubur itu ya, fik bahasa Arab gitu. Siapapun Anda, status di Mama Gufron, sila itu urusan pribadi Anda gitu kan. Tapi Anda sendiri, kalau memang itu keputusan Mama Gufron atau bagian dari apa yang disampaikan Mama Gufron, kemudian Anda ikut menyampaikan, berarti Anda bagian daripada Mama Gufron, itu akan sama-sama kan ya, khusyiromah. Kalau Mama Gufron khusyiromah akan dikumpulkan, digabungkan dengan Mama Gufron gitu. Nah itu komentar dari saya dari sisi di alam kubur itu gitu kan, bahasa apa gitu. Secara umum pendapat dengan bahasanya masing-masing, pahami Sunda, ditaruh Sunda, bahasa Indonesia nasional, Jawa dan lain-lain bahasa itu. Tapi untuk dalam akidah mah itu kan sudah ada sampelnya, man rabbuka wa ma imamuka gitu kan. Sampai wa man nabiyuka dan seterusnya gitu. Kalau tidak yakin mati duluan, yakin ya. Kalau saya mah mati duluan, ya aja lah soal mati mah gitu, masih banyak dosa. Nah demikian komentar saya dari sisi itu ya. Kemudian kita dengarkan lagi kalimat-kalimat selanjutnya. Situ ketika beliau dikubur hidup-hidup, Allah ilhamkan bahwasanya pertanyaan alam kubur nantinya menggunakan bahasa Suryani. Bahasa Suryani teh bahasa naon?